keuangan syariah, terutamanya di bank syariah itu kan. Karena pada tahun 1997, 1998, ini teman-teman lahir tahun berapa nih rentang waktunya nih? Ada yang pada Tahun atas 2000. 2000 ke atas ya. Ya. Berarti belum lahir ya. Saat ini 97, 98 itu saya masih SD, teman-teman. Masih SD dan itu adalah masa posisinya keruntuhan ekonomi gitu ya. Dalam istilahnya adalah ekonomi moneter di Indonesia itu kan. Pada tahun 98 itu posisinya bank-bank pada kolab teman-teman semua. Bank-bank pada kolab, bank-bank konvensional itu pada kolab kan. Sehingga yang muncul adalah memang yang bertahan itu bank muamalat itulah, bank syariah itu, muamalat itu. Dia bertahan dengan kondisi digempur dengan fluktuasi anjloknya nilai rupiah dan sebagainya, dolar naik dan sebagainya. Tapi bank syariah itu karena dia berprinsip bagi hasil, dia bertahan dengan kondisi tahun 98 itu. Terus pada tahun Juli 97 teman-teman, ini makanya terbentuklah reksadana syariah, gitu kan. Ada yang bocor, mohon maaf. Ya. Pada tahun 1997 itu terbentuklah reksadana syariah. Reksadana syariah itu salah satu instrumen investasi syariah gitu teman-teman semua. Yang notabene adalah kita berinvestasi, masukkan uang dana ke instrumen reksadana, nanti dana itu akan di-share baik ke lembaga pembiayaan, beli saham dan sebagainya. Terus Juli 1997 pemerintah mendirikan Dewan Syariah Nasional di bawah MUI untuk mengawasi jalannya konsep syariah di bank syariah gitu kan. Terus November 98 pemerintah mengeluarkan regulasi baru terkait dengan bank syariah, dengan bagi hasil bank syariah. Terus rentang waktu 2001 sampai dengan 2002, April 2001 itu Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh pemerintah tahun sebelumnya itu mengeluarkan panduan terkait dengan implementasi reksadana syariah. Terus Mei 2002 pemerintah bikin standar akuntansi terkait dengan operasional di bank syariah teman-teman semua. Terus September 2002 muncullah adanya instrumen-instrumen keuangan lainnya untuk menggrab dana dari masyarakat, adanya suku kooperasi yang pada saat itu dikeluarkan oleh PT Indosat, teman-teman. Sukuk ini adalah instrumen keuangan berbasis bagi hasil yang konsepnya adalah membangun sesuatu seperti itu. Terus tahun itu juga dibikinlah Bupin Perbankan Keuangan Syariah sampai dengan tahun 2012. Tahun 2005 sampai dengan 2021 berkembanglah macam-macam lembaga keuangan syariah di Indonesia. 2005 itu muncul berdiri Amanah Finance, itu salah satu lembaga keuangan pembiayaan yang berbasis syariah di Indonesia. November 2002 BPK mengeluarkan peraturan tentang pasar modal syariah. Februari 2009-nya adanya suku otorita pertama di Indonesia. Terus Mei 2011 ini pemerintah menguncurkan Indonesia Stock Exchange. Berarti ini adalah saham-saham syariah gitu kan. Jadi teman-teman kalau pengen beli saham, ada tuh produk-produk saham-saham syariah kayak Indosat, kayak BRIS gitu, itu saham syariah. Terus kayak usaha-usaha yang secara prinsip ekonomi Islamnya tidak ada unsur halal, tidak ada unsur haram di dalamnya dan sebagainya seperti itu. Terus Januari 2016 berdirilah Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS saat ini. Terus 2021 yang baru tahun ini Februari kemarin mergernya tiga bank syariah, itu ada Bank Syariah Mandiri, ada BRIS dan ada BENIS menjadi satu bank syariah, itu Bank Syariah Indonesia. Lanjut model slide-nya. Ini saya sampaikan terkait dengan aset keuangan syariah Indonesia tahun 2020, teman-teman. Saat ini total aset keuangan syariah itu totalnya 1.800 triliun. Dengan jumlah institusi keuangan syariah saat ini di Indonesia itu
ada 461 institusi keuangan syariah gitu kan. Di antaranya adalah itu teman-teman ada perbankan syariah, baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Kalau bank umum syariah saat ini di Indonesia itu ada 14 bank umum syariah, unit usaha syariah itu ada 20. Kalau unit usaha syariah itu adalah di bawah bank konvensional. Jadi bank konvensional dia memiliki unit usaha berupa unit usaha syariah situ. Terus ada industri keuangan non bank syariah. Industri keuangan syariah itu contohnya kayak asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, modal ventura, dana pensiun syariah, terus kayak BPS dan sebagainya. Terus ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah itu ada manajemen investasi syariahnya, ada unit pengelola investasi syariahnya, ada sukuk negara dan sukuk koperasi. Terus juga ada lembaga-lembaga lain yang berprinsip syariah, teman-teman. Lanjut ke materi. Nah, ini saya ngajak nih teman-teman semua, ngajak kepada teman-teman semua yang saat ini sudah mulai memikirkan ekonomi syariah. Mungkin teman-teman sudah menjadi bagian dari ruang ekonomi syariah. Orang-orang yang memang ditakdirkan untuk berjihad, memberikan informasi kepada masyarakat gitu kan. Konsep syariah, konsep ekonomi syariah itu seperti apa, seperti itu kan. Teman-teman sudah mungkin sudah mendengar, membaca, diberitahu dan sebagainya ekonomi syariah itu seperti apa gitu kan, menjalankan seperti apa. Karena kan kita bermuamalah itu boleh ya teman-teman, sifatnya boleh gitu kan. Mau berdagang dengan siapapun boleh, mau ngapain sebenarnya. Tapi yang saya harapkan adalah posisinya ketika teman-teman sudah memiliki hasil dari usaha perdagangan dan sebagainya, ayo marilah menabung di bank syariah gitu kan. Kenapa harus kita ke bank syariah teman-teman gitu kan? Yang pertama adalah ketika kita dari hasil yang kita dapatkan halal, sumbernya halal, terus kita simpan, kita saving nih yang kan kalau ekonomi itu kan ada konsumsi, ada saving gitu kan. Yang kita saving, yang kita simpan itu sebaiknya di bank syariah. Kenapa harus di bank syariah? Yang pertama gitu kan. Bank syariah ini secara konsep, secara operasional sudah sesuai dengan syariah. Adanya Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah di dalamnya untuk memastikan bahwa operasional bank syariah ini sesuai dengan syariah, teman-teman semua. Terus yang kedua adalah dana yang teman-teman simpan nih, dana yang teman-teman tabung di bank syariah itu, bank syariah nggak bisa semerta-merta nih, dana itu bisa dikasih pembiayaan ke aspek-aspek non halal. Ada peraturan-peraturan yang memang bank syariah itu nggak boleh mengasih pembiayaan ke peternakan babi kah, pabrik kamar kah, gitu kan isinya. Industri-industri yang sifatnya makruh kah, kayak hotel, kayak karaoke dan sebagainya, gitu kan. Tapi kalau seandainya teman-teman nabung di bank konvensional, uang teman-teman itu yang dasarnya adalah memang uang halal gitu kan. Dasarnya uang halal, tiba-tiba posisinya uang teman-teman itu nanti bisa dikasih investasi ke pabrik rokok, ke pabrik minuman, ke hotel dan sebagainya. Jadi berkembanglah maksiat-maksiat teman-teman. Tapi kalau di bank syariah, insya Allah semuanya pembiayaannya ke lembaga-lembaga atau orang per orang yang usahanya adalah halal gitu kan. Terus ketika teman-teman nabung di bank syariah, ini posisinya ada dua konsep gitu kan. Ada dua konsep yang diberikan oleh bank syariah yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Yang pertama adalah konsep berbagi hasil. Gitu kan. Konsep berbagi hasilnya adalah ketika teman-teman posisinya nabung, nanti dana teman-teman diputar, teman-teman dapat bagi hasil gitu kan. Terus yang kedua konsepnya titipan atau wadiah gitu kan. Ketika teman-teman nabung, ya uang teman-teman segitu-gitu aja, nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Ya ketika teman ngambil segitu juga, seperti itu. Terus ketika menyalurkan pembiayaan, seperti apa sih di bank syariah gitu kan? Nah, jadi di bank syariah ini dia tidak seperti bank konvensional yang ngasih kredit gitu, tapi di bank syariah ini pola penyalurannya itu ada 4 teman-teman. Pola penyaluran itu pembiayaan berprinsip yang pertama adalah berprinsip jual beli. Gitu kan. Ada akad-akad jual beli di dalam penyaluran pembiayaannya. Akad-akad jual belinya seperti
akad murabahah, akad bai istisna, akad bai salam dan sebagainya gitu kan. Terus ada konsep berbagi hasil gitu kan. Konsep berbagi hasil ini akadnya seperti musyarakah, mudharabah gitu kan. Terus ada konsep sewa. Sewa kayak ijarah dan sebagainya teman-teman. Terus juga kenapa sih saya harus nabung di bank syariah, harus melakukan transaksi di bank syariah gitu di sini kan. Yang selanjutnya adalah selain investasi tadi yang bank syariah harus ke sektor halal, bank syariah itu teman-teman dia posisinya aspek sosialnya tuh lebih tinggi teman-teman gitu kan. Ada saluran zakat, infak, sedekah yang diberikan ke masyarakat lagi dan sebagainya. Jadi uang kita yang menghasilkan tadi nanti bank syariah dapat keuntungannya sebagian akan diserahkan lagi kepada masyarakat gitu kan. Dalam bentuk penyaluran pembiayaan tanpa margin dan sebagainya, terus pembangunan rumah sekolah, masjid dan sebagainya seperti itu. Terus juga adalah teman-teman saat ini bank syariah itu sudah teknologinya sudah high lah gitu kan. Mau teman-teman mau ngapain aja, biasanya kan kalau mahasiswa mau belanja di Shopee dan sebagainya bisa di bank syariah gitu kan posisinya ada. Jadi tidak hanya bank syariah itu sudah selevel lah, sudah hampir sama lah dengan teknologinya bank konvensional. Lanjut silahkan. Ini teman-teman gitu kan, perbankan syariah menjadi sebagai salah satu kunci dari ekonomi syariah teman-teman. Itu harus kuat, terutama di Indonesia ini yang mayoritas penduduknya adalah Muslim gitu kan. Dengan teman-teman bantu nih bank syariah, dengan teman-teman posisinya menjadi nasabah bank syariah gitu misalnya kan, maka perbankan syariah ini insya Allah menjadi kuat gitu kan. Akan produknya akan menjadi lebih inovatif, jaringannya akan lebih luas gitu kan misalnya. Terus SDM-nya yang lebih kompeten, nanti bisa teman-teman yang akan menggantikan gitu kan misalnya. Bersiap dirilah teman-teman semuanya. Terus IT sistemnya sudah handal dan serta pemodalan yang kuat. Jadi peran teman-teman ini bisa menjadikan bank syariah ini akan lebih kuat lagi ke depannya kan. Teman-teman yang saat ini masih belajar, masih menjadi mahasiswa, siapkan ilmunya ya. Siapkan ilmunya untuk membantu bank syariah ini, membantu perbankan syariah ke depannya gitu kan. Fikihnya diperkuat ya, pemahaman fikihnya diperkuat gitu kan. Ketika menyampaikan ke masyarakat, nggak bisa kita itu haram itu halal, nggak bisa. Ada konsep yang harus kita perkuat terkait dengan fikih. Lanjut Bu Alia, screen-nya. Mungkin itu teman-teman terkait dengan kondisi keuangan syariah di Indonesia saat ini. Jadi tadi ada 461 lembaga keuangan syariah di Indonesia, penjangkauan dari ekonomi lingkaran dari ekonomi syariah itu sendiri yang barometernya adalah memang di perbankan syariah. Kalau perbankan syariahnya kuat, sehat, insya Allah lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya insya Allah akan semakin kuat seperti itu. Mungkin itu silahkan jika ada pengen diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi materi dari narasumber yang telah disampaikan, dan sekarang saya membuka sesi tanya jawab. Adapun peraturan untuk sesi ini adalah penanya terlebih dahulu memperkenalkan diri lalu menyampaikan pertanyaannya. Oke, silakan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa via chat di sini atau langsung open mic juga bisa. Saya silakan Fajar Baradewa. Bentar ya, saya lihat dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fajar Baradewa dari TSE Filantropi ya kampus IAIN Metro. Nah, di sini saya akan menanyakan Pak, kan kata Bapak bank konvensional itu bukan dari uang.
uang yang halal dan dikelola oleh pihak bank tersebut untuk ini, untuk seperti tadi, untuk apa, untuk ini, untuk itu, kata Bapak tadi. Nah, terus jadi uang tersebut itu akan menjadi haram gitu ya Pak, tadi Pak. Nah, mengapa bank konvensi lebih diminati daripada bank syariah? Udah Pak, cukup. Oke, terima kasih Fajar. Yang pertama saya garis bawahi ya, uang itu unsur yang menjadinya halal atau haram adalah cara mendapatkannya ya. Tapi secara hukum uang itu boleh teman-teman. Maksudnya bisa menjadi haram atau halal kalau cara mendapatkannya salah gitu kan. Uang itu cuma hanya sebagai alat tukar. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya sampaikan ya, ketika teman-teman posisinya nabung di bank konvensional gitu kan, kita nggak tahu tuh uang kita itu nanti apakah diberikan kredit nih di bank konvensional itu apakah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah atau tidak gitu kan. Dalam artian karena bank konvensional itu dia ngasih kredit kemanapun boleh gitu kan, mau ke pabrik rokok boleh, pabrik minuman boleh gitu kan, hotel boleh gitu kan, peternakan babi juga boleh gitu kan. Jadi dia terserah dia tuh mau kemana saja gitu kan. Kalau seandainya kita sudah paham, berarti kita ikut andil dalam hal-hal yang tidak baik teman-teman gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di bank syariah gitu kan, karena sudah berkonsep syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan DSN MUI, bank syariah itu nggak boleh tuh gitu kan pembiayaannya ke hal yang saya sampaikan tadi gitu kan. Bolehnya ya memang ya sesuai dengan dengan aspek-aspek halal gitu seperti itu. Terus kenapa sih bank syariah itu nggak diminati gitu kan. Kalau saat ini mungkin Fajar gitu kan, kalau yang perkembangan tadi yang sampaikan perkembangan perbankan syariah itu sudah diminati, sudah secara teknologi sudah setara dengan bank konvensional. Tetapi mungkin di daerah-daerah tertentu yang memang literasi keuangan syariah itu masih 10% ya. Literasi keuangan syariah itu masih 10%, masih sedikit kali sebetulnya literasi keuangan syariah itu. Jadi fungsinya teman-teman semua yang memang mungkin ngambil mata kuliah jurusan di ekonomi syariah atau sebagainya, itu fungsi teman-teman tuh. Teman-teman belajar untuk mengetahui perbankan syariah, ngasih tahu bank kita sudah ada nih karena kita Islam nih gitu kan, karena jalan hidup kita ada Islam, kita sudah ada nih kalau mau nabung ya di bank syariah gitu kan. Kalau teman-teman pakai ya insya Allah bank syariahnya akan kuat gitu kan. Nah, kenapa kurang diminati memang literasinya gitu kan. Literasi keuangan syariah itu masih 10%. Gitu. Jadi masyarakat tuh kurang tahu terkait dengan perbankan syariah gitu kan. Nggak semua masyarakat tuh tahu dengan perbankan syariah gitu kan. Cobalah mungkin nanti teman-teman ketika KKN nanti gitu kan, tahu nggak masyarakat tentang bank syariah? Yang tahu itu mungkin di kota-kota besar saja gitu kan. Ketika kita di tingkat desa dan sebagainya, mereka tuh masih minded-nya itu ya bank itu BRI gitu kan. Nah gitu. Itu fungsi kita. Kita yang harus menyampaikan bahwa karena kita Islam ya kita ada kalau pengen nabung ya di bank syariah gitu. Itu Fajar posisinya. Kondisinya itu masih 10% literasi keuangan syariah di Indonesia. Gitu. Ya, betul Fajar. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Cindy Nurfadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Nurfadila dari Jatinegara. Izin bertanya terkait dengan isu saat ini beredar bahwa bank syariah itu tidak syariah. Menurut Bapak, menurut Kakak, bagaimana caranya membuat masyarakat agar percaya dan kembali ke bank syariah? Mengingat bahwa negara kita merupakan penganut agama Islam terbesar di dunia yang seharusnya bank syariah lah yang terdepan. Terima kasih Cindy atas pertanyaan yang menarik sekali ya teman-teman gitu kan. Apalagi mungkin teman-teman yang penggiat media sosial kemarin ada dengar isu dan sebagainya ya. Bank syariah nggak syariah, zolim dan sebagainya gitu kan. Yang pertama adalah saya sampaikan bank syariah sudah syariah gitu kan.
konsep operasional dan sebagainya sudah sesuai dengan ketentuan Dewan Penguasa Syariah dan sebagainya. Karena kita harus taat dengan ulul amri, berarti kita posisinya adalah memang Bank Syariah itu sudah melakukan operasional itu sesuai dengan Dewan Syariah Nasional, dengan MUI dan sebagainya. Terus kalau seandainya ada posisinya orang lain yang menyampaikan bank syariah itu tidak sesuai syariah dan sebagainya, mungkin bisa jadi yang pertama adalah oknum di bank syariah tersebut kurang pas cara penyampaian dan sebagainya. Yang kedua bisa jadi posisinya adalah nasabahnya kurang paham juga terkait dengan operasional bank syariah, gitu kan? Karena masih banyak nasabah bank syariah itu mereka masih menyampaikan bahwa di bank syariah itu ada bunga juga dan sebagainya, padahal tidak. Karena di bank syariah itu ada margin, ada ujroh dan sebagainya yang dikenakan seperti itu. Karena di pikiran nasabah berupa angka-angka juga sama saja gitu, tapi tidak, teman-teman. Contohnya saja akan berbeda dengan posisi ayam dibacakan basmalah ketika memotong dengan posisi ayam tidak dibacakan basmalah. Benar-benar sama, rasanya tetap ayam, teman-teman, gitu kan. Rasanya tetap ayam, tapi tauhidnya kita, keyakinan kita gitu kan isinya. Yang satu dibacakan basmalah menjadi halal, yang satu tidak dibaca basmalah menjadi haram ya. Itu posisinya, teman-teman. Itu Cindi. Jadi memang posisinya adalah memang literasi lagi gitu kan. Literasi harus diperbanyak, pemahaman gitu kan. Karena tidak semua nasabah bank syariah itu dia paham terkait dengan konsep syariah. Ada yang memang hanya yang penting saya nabungnya di bank syariah gitu kan. Oh, karena saya harus di bank syariah nabungnya karena ketentuan dari tempat dia bekerja dan sebagainya gitu kan ya. Oh, karena margin bank syariah lebih murah gitu kan. Jadi macam-macam, model nasabah itu macam-macam gitu kan. Ketika dia punya masalah dengan bank syariah gitu kan, umpamanya nih nasabah pembiayaan gitu punya masalah bank syariah, keluarlah bank syariah enggak syariah dan sebagainya ya. Karena pasti dia punya masalah gitu misalnya. Orang-orang yang menyampaikan hal-hal kayak gitu setelah ditelusuri, ditanyakan dan sebagainya karena dia lagi bermasalah dengan bank syariah gitu kan. Itu biasanya seperti itu, Cindy. Oke, lanjut kalau ada pertanyaan lagi. Iya, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari izin boleh Sabila Riset. Ini pertanyaannya, Pak. Izin bertanya, Kak, gimana sih menurut pandangan Kakak mengenai keadaan saat ini di mana banyak bank syariah dengan agama Islam terbesar tetapi masih banyak masyarakat memakai bank konvensional? Terima kasih, Kak. Jadi nasabah itu macam-macam perilakunya ya. Yang saya sampaikan tadi, ada memang dia bagaimanapun dia harus nabung di bank syariah gitu kan. Itu bagus tuh. Terus ada dia competitive minded gitu kan. Kalau bank syariahnya mahal, yaudah dia pilih pilih bank konvensional aja gitu sih. Jadi perilaku manusia itu macam-macam gitu kan. Kita tidak bisa mengajak. Memang harus lebih perbanyak literasinya seperti itu. Nanti teman-teman juga pasti nanti suatu saat ketika sudah bekerja, ketika sudah memiliki penghasilan dan sebagainya, pasti punya pilihan tuh biasanya tuh, ya kan? Ketika pengen nabung, di bank syariah konsepnya bagi hasil. Ketika bank syariahnya turun bagi hasilnya, gitu kan? Di bank konvensional lebih tinggi bagi bunganya, gitu ya sih. Udah pindah saya gitu kan. Banyak gitulah. Itulah kondisi hari ini, kondisi realnya masyarakat Indonesia itu seperti itu. Gitu kan. Tapi peluang bank syariahnya itu masih besar. Masih banyak yang orang-orang memang kalau dikasih literasi terkait dengan keuangan syariah, dia akan pilih bank syariah seperti itu. Daripada orang yang memang competitive minded. Jadi apa untung di gua gitu, apa untung di saya, berarti saya ke situ gitu kan. Kalau saya umpamanya nggak dapat untungnya sedikit di bank syariah, yaudah saya pindah ke bank konvensional, banyak seperti itu. Itu kondisinya, teman-teman semua. Gitu, Nawang. Boleh izin? Ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Kak? Nanti dulu ya, teman. Ini ngantri pertanyaannya banyak banget yang nanya. Boleh izin bertanya? Dari tadi, Mbak. Di sini saya bacakan dari yang di grup dulu ya, soalnya ini banyak banget yang bertanya. Mungkin bisa dicukupkan dulu untuk pertanyaannya dari dua peserta tadi yang bertanya siapa aja, nanti disampaikan aja di terakhir ya. Sekarang
saya rasa pertanyaannya dicukupkan dulu soalnya ini banyak banget. Nah, Boleh. ini pertanyaan Pak dari Julius Nurginsi. Assalamualaikum Kanda, perkenalkan saya Julius dari Kasih dari Kak Julius. Alhamdulillah untuk bank syariah saat ini telah berkembang dan insya Allah kedepannya akan menjadi sumber pembiayaan untuk ekonomi umat. Pertanyaan saya, bagaimana BSI mengelola sumber daya manusia dalam menjamin agar masyarakat menjadi lebih nyaman dan teredukasi oleh BSI? Dan bagaimana sinergi POSE dan BSI kedepannya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah demokratis? Terkait dengan pengembangan SDM di SD itu sudah, menurut saya sudah proporsional sekali teman-teman gitu kan. Kalau terkait dengan literasi di BSI, pegawai pasti ya wajib paham terkait dengan konsep syariah, wajib paham terkait dengan fikih muamalah gitu kan. Terus juga kalau saat ini saya nih sebagai kepala cabang di salah satu BSI itu wajib pandai berdakwah teman-teman, kan? Harus pandai berdakwah, harus pandai karena bekerja di bank syariah itu tanggung jawab moralnya besar, gitu kan. Daripada kita bekerja di lembaga-lembaga lain, gitu kan. Karena yang dilihat adalah seluruh kehidupan kita itu dilihat, teman-teman, gitu kan. Kalau seandainya bekerja di bank syariah apapun, gitu kan. Apakah kita secara ibadahnya sering ke masjid atau tidak, gitu kan. Dengan tetangga bertegur sapa atau tidak, itu dilihat, gitu ya. Itu dilihat. Jadi sebagai SDM-nya bank syariah itu kita dituntun untuk kehidupan kita juga sesuai dengan syariah gitu nih, kan. Sesuai dengan syariah Islam gitu dan sebagainya. Itu banyak lah itu. Terus tadi saya agak lupa terkait dengan ini. Kolaborasi POSE dengan BSI gitu nih kan. Secara tingkat nasional nih, kalau teman-teman ngikutin POSE nasional itu sudah teman-teman itu kan, sudah. Saya nggak tahu sekarang Presnas siapa, saya nggak tahu. Coba tanyakan sama beliau. POSE itu kan kita nih POSE organisasi POSE kita ini kan sudah secara nasional kan sudah diakui ya. Sudah diakui, sudah maksudnya tuh lingkup presiden sudah tahu ada POSE dan sebagainya. OJK sudah tahu ada POSE, BI sudah tahu bahwa ada POSE dan sebagainya. Itu lingkup nasionalnya sudah banyak kerjasama. Kalau lingkup lokal teman-teman gitu kan, teman-teman kalau pengen merapat silahkan merapat ke cabang-cabang terdekat. Bisa jadi nanti teman-teman mengajukan untuk magang dan sebagainya gitu kan. Jadi itu bisa dimanfaatkan gitu. Mungkin gitu Nawang. Oh ya Pak. Ada lagi Pak pertanyaan dari siapa ini? Pertanyaan dari Lisa Oktaviani, Keseri Pak. Izin bertanya, dalam kondisi ekonomi Islam saat ini yang cukup baik, tentunya terdapat marketing yang serta strategi pasar yang baik dalam mempromosikan bank syariah itu sendiri. Dalam komponen perbankan syariah yang saat ini menjadi produk utama ekonomi Islam. Pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya membangun marketing personal branding yang stabil, instan dan dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Lisa. Lisa main IG nggak? Oke. Pasti semuanya pada main IG ya, punya akun IG semua, punya akun Facebook dan sebagainya ya. Kalau saya lihat ya kan saya sudah hampir 10 tahun lebih di bank syariah ini. Perkembangan literasi, perkembangan marketingnya, bagaimana mengasih tahu ke masyarakat ada bank syariah dan sebagainya itu semakin keren lah, pokoknya semakin keren kan. Banyak TVC, iklan-iklan yang kalau menurut saya nih saat ini nih posisinya itu sangat milenial banget teman-teman gitu kan. Saya ajak teman-teman silakan follow Bank Syariah Indonesia, silakan follow BSI Live gitu kan. Itu banyak tuh gitu kan. Pokoknya konsep-konsepnya banyak lah. Bagaimana teman-teman yang posisinya saat ini jadi mahasiswa sudah bisa mulai create keuangannya dan sebagainya gitu kan. Itu salah satu cara strategi marketingnya gitu kan. Itu yang berhubungan dengan masyarakat umum. Ya
strategi marketing lain ya banyak juga yang teman-teman marketingnya langsung ke sekolah-sekolah, kampus-kampus dan sebagainya gitu kan. Tapi terkait dengan marketing yang yang sangat canggih ya melalui media-media IG, media Facebook, media TV dan sebagainya, sampai media Twitter juga, ya kan? Itu digunakan oleh strategi marketing oleh Bank Syariah Indonesia. Gitu, Nawang. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Desi Akbar dari Bengkulu Pak. Beliau ini ketua regional kita Pak. Jadi beliau bertanya seperti ini. Banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa keuangan syariah sama dengan keuangan konvensional itu. Misalnya saja, tentang masyarakat desa. Bagaimana cara menyampaikan kepada masyarakat agar mengerti bahwa keuangan syariah dan keuangan konvensional itu jelas perbedaannya. Ya mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau di KKM itu seperti apa? Mungkin lebih contoh spesifiknya Pak ya, menyampaikannya seperti apa? Iya. Di perkotaan dengan di desa memang agak berbeda cara penyampaiannya gitu nih kan. Nggak bisa kita bahasanya jelimet-jelimet, nggak bisa, gitu kan. Nggak bisa kita bahasa jelimet, nggak bisa. Bahasa mudarabah, musyarakah itu nggak bisa teman-teman gitu kan. Yang bisa adalah memang cara literasi penyampaiannya bermacam-macam cara gitu kan. Ya kalau ilustrasinya adalah gini. Yang saya sampaikan tadi, ketika kita pengen makan gitu kan. Ketika kita pengen makan ayam gitu kan, yang satu kita sembelih dengan baca bismillah, yang satu tidak gitu kan. Itu bedanya di situ gitu kan. Terus yang kedua adalah kalau masyarakat di pedesaan gitu sih kan, kita arahkan gitu kan. Ini kan uangnya baik nih gitu kan. Biar posisinya uangnya baik, dikelola oleh baik, ya lebih baik di bank syariah yang notabene sudah sesuai dengan syariah nasional gitu kan. Biasanya kalau masyarakat kalau yang paham yang mereka kalau udah dibilangin ini udah sesuai dengan MUI gitu kan, pasti mau mereka gitu kan. Yang itu enggak gitu gitu. Itu Mas Akbar gitu kan. Semangat buat literasinya di kampung-kampung ya, mohon dibantu gitu kan isinya. Gitu. Iya Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Lisna Wati Jalininte. Izin bertanya Pak, pada saat ini banyak sekali produk dari Bank Syariah, namun terkadang produk yang dalam prakteknya itu melenceng dari Syariah Islam. Sedangkan kita ada Dewan Pengawasnya, lalu di ini banyak muncul pertanyaan kredibilitas dari Bank Syariah. Kemudian apa sih yang menjadi tantangan bagi Bank Syariah sehingga literasi masyarakat masih sangat rendah? Saya tidak pas produknya apa ya, tapi yang posisinya saya tidak tahu nih produknya apa yang di. Agak di sini Pak, karena suaranya jelas aja Pak. Saya tidak pas produknya apa yang disampaikan, tapi semua produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah apapun ya, itu melalui mekanisme persetujuan Dewan Pengawas Syariah dulu, ya kan? Dewan Pengawas Syariah udah oke, terus ke DSN udah oke, baru ke OJK untuk persetujuannya. Jadi insya Allah ada step-step yang harus dilewati, gitu kan? Kalau Dewan Pengawas Syariah nggak oke, berarti produk itu masih ada yang keliru terkait dengan proses produknya dan sebagainya, gitu nih. Yang tidak bisa konsep syariahnya masuk di dalamnya, gitu nih. Itu insya Allah sih semua produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah itu sudah sesuai dengan syariah. Pasti, karena kan dikaji dulu. Dikaji fikih-fikihnya dan sebagainya, pasti sudah seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, apa tadi Nawang? Saya kurang pas. Ini. Kemudian apa sih yang menjadi tantangan Bank Syariah sehingga literasi masyarakat masih sangat rendah? Masyarakat masih belum terlalu dengan Bank Syariah seperti itu. Tantangannya memang posisinya selain literasi keuangan syariahnya rendah, literasi bacanya masyarakat Indonesia juga rendah, teman-teman, gitu. Tantangannya memang harus banyak banyak kerjasama sih saat ini. Kalau saat ini memang bank-bank syariah itu banyak kerjasama dengan para asatid, para ustazah sama ustazah semua, itu untuk ketika mereka sharing dan sebagainya disisipkan terkait dengan ekonomi syariah, biasanya seperti itu.
Itu salah satu cara untuk literasinya gitu kan. Tantangan memang literasi gitu kan. Kalau dulu waktu saya di kampus itu ketika memang ditugaskan KKN itu memang yang kami bawa adalah konsep ekonomi syariah di masyarakat gitu kan. Kami ngasih tahu kalau berdagang itu seperti ini gitu kan. Terus kalau di Minang itu ada gadai yang posisinya tidak boleh dimanfaatkan gadainya gitu nih. Jadi kami sampaikan nih nggak sesuai dengan ekonomi kami caranya gitu kan. Terus ada juga yang posisinya membeli buah masih di atas pohon gitu misalkan, membeli padi yang masih belum panen gitu misalkan. Itu yang kami sampaikan ke masyarakat. Itu salah, tidak sesuai dengan ekonomi syariah gitu misalkan. Itu. Jadi tugas kita lah yang harus memang ketika teman-teman nih dengan keluarga dan sebagainya tanyain nabung di mana dan sebagainya. Oh sudah. Kalau dulu kan memang kita boleh nabung di bank konvensional kalau sifatnya darurat ya. Tapi saat ini darurat itu sudah hilang. Karena di semua daerah itu sudah ada bank syariah. Bahkan sampai kecamatan-kecamatan sudah ada bank syariah juga. Jadi daruratnya sudah hilang. Itu mungkin gitu Nawang. Ya, ini ada lagi Pak. Ini pertanyaannya dari peserta ini, kayaknya pesertanya semuanya semangat ya Pak ya. Jadi pertanyaan sampai ngantri. Ada lagi Pak dari Ilham Mahmudi. Pertanyaannya begini, saya Ilham Mahmudi asal Pakis. Izin bertanya Pak, faktor apa saja yang dapat menimbulkan permasalahan dalam bank syariah? Terima kasih sebelumnya. Seperti itu Pak. Kalau permasalahan pasti ada ya, banyak pasti ada gitu kan. Selain permasalahan yang tadi dianggap tidak syariah, gitu kan, karena literasi, permasalahan ya macam-macam lah. Kalau saat ini permasalahan yang dihadapi bank syariah memang adalah gempuran dari banyaknya yang penyerang ya. Penyerang dalam artian adalah orang-orang Islam sendiri masih nyerang gitu kan. Ustadz sendiri nyerang gitu. Sama aja dan sebagainya. Itu kawan-kawan semua seperti itu. Karena posisinya mereka belum mencoba bertransaksi dengan syariah seperti itu. Banyak lah kalau permasalahan yang paling dihadapi ya saat ini adalah memang permasalahan yang baru-baru ini ya fitnah-fitnah terkait dengan kesyariahan bank syariah dan sebagainya gitu kan. Itu Nawang. Yang paling berat itu fitnah-fitnah terkait dengan kesyariahan bank syariah seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin belum sempat bisa ngajuin pertanyaan di sini, mungkin nanti bisa ke Bapaknya langsung ya. Tapi ini Pak, ada lanjut lagi nih Pak pertanyaan Pak. Dari Okta Heriani MA. Izin bertanya Pak, saya Okta Heriani asal Kasih Mapais. Di tengah berbagai kemajuan teknologi di beberapa kota tertentu, bank syariah masih banyak belum dikenal masyarakat. Sehingga banyak masyarakat lebih memilih berinteraksi di bank konvensional. Menurut Bapak, bagaimana cara kita untuk mengedukasi masyarakat akan keberadaan bank syariah? Lalu untuk pihak bank itu sendiri, bagaimana kiranya untuk bisa dapat bersaing dengan bank konvensional? Gitu, Pak. Izin bertanya. Kalau posisinya di suatu daerah belum ada bank syariahnya ya posisinya kalau memang masyarakatnya pengen nabung dan sebagainya ya dia nabung di bank konvensional. Tetapi saat ini secara teknologi nih teman-teman, secara teknologi itu bank syariah itu sudah canggih gitu kan. Jadi mau kita dimanapun sudah ada mobile banking gitu kan, sudah ada net banking dan sebagainya gitu kan. Paling ya nanti ketika dia sudah nabung di bank konvensional ya dipindahkan aja, ditransfer ke bank syariah gitu kan. Tabungan tetap tabungan syariah, dia bisa tetap bertransaksi melalui mobile bankingnya. ATM juga banyak gitu kan. Di kecamatan juga ada ATM dan sebagainya gitu. Jadi saat ini sih memang ketika ATM-nya jauh dan sebagainya, kalau untuk bertransaksi ATM kan di bank manapun boleh, di ATM bank manapun boleh gitu kan. Yang kita ajak adalah giroh apapun harus bank syariah gitu paling itu Nawang. Ini untuk Bibi Afrizal tadi mau menyampaikan pertanyaannya, silakan kita nyampein pertanyaan berurutan ya supaya tidak ada keributan nanti di roomnya.
Diki Abdulzar ada? Ada. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari KSSMC Universitas Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, izin bertanya Pak, produk apa sih Pak yang di Bank Syariah itu yang memiliki kelebihan di bidang ekonomi jika dibandingkan dengan produk atau akad pada bank konvensional? Dan juga Pak, ada satu lagi pertanyaan. Kan kemarin itu sempat buat ATM dari Mandiri Syariah. Ya, kan sekarang itu sudah reformasi ke BSI. Nah, itu apakah ATM Mandiri Syariah itu masih bisa dipergunakan atau kita perpanjang atau gimana Pak? Atau nggak bisa ke langsung buat baru BSI Pak? Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Didi atas pertanyaannya. Kalau produk itu di Bank Syariah ada tabungan, di konvensional ada tabungan gitu kan. Tapi apa yang membedakan gitu di sini kan? Kalau di Bank Syariah itu produk tabungan itu ada dua akadnya. Ada akad mudharabah satu, ada akad wadiah satu. Kalau di bank konvensional produknya satu aja, gitu kan, nabung. Gitu. Dan nabung yang imbal bagi hasil itu agak berbeda. Kalau tabungan di bank konvensional imbal bagi hasilnya bunga, pokoknya bunga setahunnya dikasih 1% gitu kan, sehingga nanti nasabah akan dapat 1% aja. Mau banknya rugi, mau banknya untung, nasabah dapat 100%. Tidak ada konsep keadilan di dalamnya. Tapi kalau di bank syariah, ketika teman-teman milih konsepnya tabungan yang ada tabung mudharabah, ketika banknya untung, gitu kan? Ketika banknya untung, teman-teman juga untungnya besar, kan? Tapi ketika banknya rugi, gitu kan, atau penghasilannya kurang, berarti bank juga teman-teman juga dapatnya kurang, gitu kan? Jadi ada konsep keadilan di situ. Jadi banyak sekali perbedaannya, gitu kan. Terus yang umpamanya gini, yang kedua kalau dibawakan dari pembiayaan, gitu kan. Kalau di bank konvensional teman-teman umpamanya nanti beli rumah gitu ya. Beli rumah bunganya umpamanya 10% gitu kan. Konsepnya floating kalau di bank konvensional itu. Ketika tingkat suku bunga naik gitu kan, teman-teman angsurannya akan tetap naik. Naik ya. Tapi kalau di bank syariah yang teman-teman pilih akadnya nanti akad murabahah gitu kan. Kalau seandainya dikasih margin umpamanya setara dengan 10%, angsuran umpamanya 1 juta, sampai akhir nanti angsuran tetap 1 juta. Yang konvensional bisa jadi, yang 1 juta tadi bisa jadi 1.500.000, 1.200.000, tergantung dari fluktuatif tingkat suku bunga. Jadi banyak sekali perbedaannya antara bank syariah dan konvensional ini, baik secara kompetitifnya maupun operasionalnya seperti itu. Gitu teman-teman. Terus yang kedua, kalau ini informasi buat teman-teman semua yang saat ini sudah menjadi nasabahnya dulu, nasabahnya BRIS, BENIS maupun BSM. Untuk teman-teman yang nasabahnya BENIS dan BRIS itu harus wajib mengganti buku tabungan dan ATM-nya ke cabang BSI yang terdekat. Silakan bawa buku tabungan dan ATM serta kartu identitasnya diganti menjadi ATM BSI. Tapi untuk teman-teman yang memiliki tabungan BSM dan ATM BSM tidak perlu mengganti ATM dan tabungannya. Nanti ketika tabungannya sudah habis saja ganti, karena masih bisa digunakan seperti itu. Begitu, Diki. Ya, Pak, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan satu lagi Pak dari Laura Audi. Silakan Laura, sampaikan pertanyaannya. Halo Aura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Audi Flarenza dari KC Filantropi IAIN Metro Lampung. Sebelumnya izin bertanya Pak, dalam penerapan sistem bagi hasil dari BSI sendiri, berapa persen perolehan keuntungan antara bank dan nasabah? Yang kedua, kemudian nasabah yang ingin menitipkan uang dengan konsep wadiah, apakah tidak dikenakan PPN? Dan yang ketiga, mohon maaf jika beragama non-Islam ingin berkontribusi di BSI, apakah diperbolehkan atau tidak ya Pak? Terima kasih. Yang pertama terkait dengan bagi hasil ya. Kalau di nabung itu nisbahnya itu, kalau saya tidak salah nih, saya agak lupa ya, 20-80.
20 untuk nasabah, 80 untuk bank jenisnya. Kalau dia deposito, mendepositokan dananya, bagi hasilnya itu 30 banding 70. 30 untuk nasabah, 70 untuk bank dari bagi hasil bulanan seperti itu. Terus kalau seandainya non-muslim pengen nabung, pengen transaksi, pengen pembiayaan, boleh teman-teman. Karena bank syariah itu universal. Buat siapapun, buat agama pun boleh, gitu kan. Boleh, silahkan. Nggak ada larangan non-muslim pengen nabung, pengen pembiayaan pun nggak ada. Ketika dia nabung ya silahkan. Ketika pembiayaan kita lihat dulu usahanya apa. Apakah usahanya berlandaskan konsep ekonomi syariah atau tidak kan. Ya, kalau dia berdagang ya berarti kan sama saja. Karena kan muamalah ini kan boleh. Kecuali ada dalil yang melarangnya seperti itu. Terus yang ketiga pertanyaan tadi apa? Saya agak lupa ini. Terkait konsep wadiah, Pak, itu dikenakan PPN. Oh, konsep wadiah, ya. Di bank syariah itu bukan PPN, tapi ada pajak pertambahan nilai, benar. Pajak pertambahan nilai dari bagi hasil yang diberikan. Kalau di wadiah itu tidak diberikan bagi hasil dia. Jadi nggak ada pajak. Tapi memang bank syariah boleh ngasih bonus, gitu kan? Boleh ngasih bonus, tapi tidak menjadi kewajiban bank syariah untuk memberikan bagi hasil atau bonus kepada yang memilih tabungan wadiah seperti itu. Jadi nggak akan kena, kecuali kalau nasabahnya pilih tabungan mudharabah atau deposito mudharabah, ketika dia mendapatkan bagi hasil akan dikenakan pajak sebesar 20% seperti itu. Terima kasih, Pak. Gitu, Kodi. Sama-sama. Ini Pak, ada yang disampaikan dari Koordinator Regional Sose, Pak. Assalamualaikum Kanda, Ana Devi Akbar, Korek Sose Sumbaksel. Izin bertanya Pak, jika Sose Lampung merapat ke cabang BSI Teluk Betung bisa ya Kanda? Insya Allah boleh, silahkan main. Terima kasih Kanda. Ya sama-sama, silahkan. Insya Allah. Nah, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang luar biasa kita. Alhamdulillah sudah menjawab pertanyaannya. Terima kasih kepada Pak Faisal atas jawaban-jawabannya yang sangat luar biasa dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga sangat luar biasa menarik. Semoga jawaban dari Pak Faisal dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, untuk misal ada pertanyaan lagi yang mungkin belum tersampaikan di sini, mungkin bisa PC langsung Bapaknya ya, Pak ya? Boleh, silakan diskusi-diskusi. Karena saya lagi ini juga, lagi belajar lagi terkait dengan keuangan syariah. Jadi kalau teman-teman yang jurusan ekonomi syariah, mungkin nanti saya akan tanya-tanya yang lupa-lupa gitu di sini. Nah, itu untuk teman-teman ya. Saling sharing dengan yang lebih berpengalaman. Benar, Pak ya? Nah, jadi di sini dari hasil diskusi tadi, saya simpulkan bahwa bank syariah secara konsep sudah syariah semua, dan sudah ada dewan syariah yang mengatur bagaimana mekanisme dalam bank syariah tersebut. Dan bank syariah sendiri sudah sesuai dengan oposisi dari Majelis Ulama Indonesia. Di sana juga diterapkan bagi hasil yang sesuai dengan peraturan yang diterapkan dari Dewan Syariah tersendiri. Nah, untuk bank syariah di masa modern ini sudah lebih maju atau sama halnya dengan setara dengan bank konvensional lainnya. Jadi kita ini sudah sama halnya sudah setara dengan bank-bank konvensional lainnya. Kita kan di sini kita mikirnya tuh kebanyakan bank konvensional lebih maju, bank konvensional lebih banyak progres daripada syariah. Tapi sebenarnya dari bank syariah sendiri sudah maju menurut saya ya. Mungkin belum seperti kata Bapak tadi, mungkin belum terlalu literasinya belum sampai ke masyarakat, mungkin seperti itu saya kira. Nah, sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Faisal Daud dan seluruh peserta atas partisipasinya sehingga acara ini berjalan dengan sukses. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan acara saya kembalikan kepada
kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Kak Faiz. Saya izin Pak teman-teman semua. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Pak Faizal ya yang telah menyampaikan materinya. Semoga teman-teman dapat menyimaknya dengan baik ya dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, acara selanjutnya yakni pretest ya. Pretest materi 1, 2 dan ketiga nih. Nah, dalam hal ini akan diambil alih oleh PJ Formatur. Nah, kepada PJ Formatur disilahkan. Oh iya, mohon maaf maksud saya post test ya. Maksud saya post test materi 1, 2, dan 3. Dalam hal ini akan diambil oleh Formatur. Kepada PJ Formatur disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Mas? Pada semangat nggak? Semangat dong. Masih. Masya. Halo. Halo, Mak. Oke, sebentar ya teman-teman. Post testnya sedang dipersiapkan. Sembari nunggu mungkin teman-teman bisa istirahat tuh karena kan tadi kan kalian sudah menyerap materi-materi yang sangat luar biasa gitu. Jadi istirahat dulu sebentar ya teman-teman. Sambil kami mempersiapkan post testnya. Terima kasih. Mbak, mau nanya Mbak, Boleh. untuk postesnya kayak yang tadi di screen di Zoom atau kayak mana ya Mbak? Apa Google Form? Untuk post test sendiri itu Google Form. Dan waktu pengerjaannya cukup lama. Jadi kalian nanti dikerjakan sampai sesi berikutnya ya, teman-teman acara. Jadi gini, Mak. Udah ngisi post test, nanti dipending dulu acara, baru lanjut besok hari. Oh, jadi gitu sistemnya. Oke, kasih acara. Jadi gitu ya teman-teman. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ini kali ya, sembari nunggu post testnya, mau nanya nih kesannya di hari pertama nih. Kira-kira gimana nih teman-teman? Ada yang berani buat mengungkapkan? Apa nih Mbak? Kesan di hari pertama ini. Gimana nih kesannya? Gupek kah? Soalnya susah atau gimana? Mungkin tidak disampaikan nih teman-teman. Boleh ya Mbak? Boleh.
Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fadila Sangko dari Kasih Riset Lampung. Untuk hari pertama ini benar-benar kayak kaget, tapi apa ya, berterima kasih banget karena adanya kegiatan ini. Selain dapat ilmu yang banyak, juga dapat teman baru, terus pengetahuan baru. Nah, ini benar-benar pertama kali ikut acara ini, Kak. Jadi kesannya benar-benar kayak, oh ternyata kayak gini. Pose itu kegiatannya kayak gini gitu, Kak. Kayak gitu, Kak. Senangnya tuh luar biasa. Selain selain dapat banyak pengalaman juga kan bertambahnya relasi juga. Masya Makasih, Allah. Kak. Oke, salam kenal ya dari Risef ya tadi. Iya, Kak. Masya Allah. Makasih ya. Mungkin kita lanjut ke teman-teman cowoknya mungkin ya. Mana nih cowoknya? Jangan mau kalah nih sama ceweknya. Kita pilih ya. Kakak yang pilih ya. Siapa nih? Mungkin Rian Adi Saputra dari FKSI boleh sampaikan, Dek? Iya, Kak. Ya, gimana nih kesan dan pesan di acara yang hari pertama ini? Seru, menarik, dan banyak pelajaran didapatkan hari ini, Kak. Masya Allah. Ada lagi tambahan? Udah, Kak. Jadi seru, dapat pelajaran yang banyak deh ya. Alhamdulillah. Oke, satu lagi mungkin ya. Perempuan. Kira-kira siapa nih? Nah, mungkin kan tadi itu dari perspektif peserta tuh ya. Gimana nih perspektif dari panitia? Mungkin kita bisa nih apa ya? Kayak minta pendapat panitia untuk hari pertama ini hari pertama ini gimana gitu ya. Mungkin bisa siapa nih ya? Mbak Aliyah aja deh yang dari tadi udah senyum-senyum. Boleh. Untuk perspektif dari panitia ya. Untuk di hari pertama ini, Masya Allah ya, banyak banget pesertanya. Alhamdulillah aktif semua ya, nanya-nanya terus. Makasih ya semuanya. Mungkin itu aja, Mbak. Oke. Sama, Mbak. Oke, Alia, makasih ya. Satu lagi dari panitia. Random. Oh, mungkin ini kali ya. Sekretaris pelaksana kita gitu kan ya. Yang dari kemarin udah ngurusin administrasi yang bejibun. Mungkin boleh nih Fani Hadja untuk nyampein nih pesan di hari pertama. Janganlah korek udah terlalu banyak ngomong. Boleh nih Fani Hadja nyampein. Izin masuk ya. Pesan hari pertama. Kalau kesan dari Pani sih semuanya luar biasa ya. Tetap semangat untuk 2 hari ke depan, baik hari ini maupun besok, kayak gitu aja. Kasih kalian luar biasa. Kasih Pani. Udah nih. Oke, makasih ya Fani. Gimana nih dari teman-teman formatur sudah siap linknya? Atau masih harus menunggu? Sabar ya teman-teman. Sambil istirahat, sambil lihat-lihat handphone, sambil buka-buka Instagram, TikTok, boleh. Sambil nunggu ya. Nah, mungkin teman-teman udah bisa diisi tuh, udah dikirim di room chat. Silahkan diisi ya. Waktunya gimana, Mbak? Gimana Alia?
sampai 16.00 ya Kak. Jadi sampai jam 16.00. Nah, itu tolong diinikan ya linknya. Peserta di copy paste di mana. Maksudnya tuh disimpan gitu kan. Biar nanti kan sekalian ditutup juga ini, mau di-pending. Boleh Mbak Elwina di-pending? Sebentar ya. Oh iya, siap. Mungkin buat teman-teman semua, teman-teman peserta yang ada di room ini, kalau misalnya nanti itu ada teman-teman kalian gitu yang minta post test atau minta apapun itu, minta link pokoknya, jangan dikasih ya, disuruh hubungin LO karena untuk yang apa ya, yang bertanggung jawab untuk men-share info link itu hanya LO gitu. Jadi teman-teman semua kalau misalnya ada temennya yang minta, tolong jangan dikasih ya. Cukup buat kalian aja yang ada di room ini. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Kak. Kak, mohon maaf. Kak, bisa diulangi nggak Kak tadi, Kak? Ya, jadi kan untuk meminimalisir kecurangan ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada teman-temannya yang minta link apapun itu, link presensi, link pretest, link post test, itu jangan dikasih ya. Arahin aja untuk hubungin LO-nya. Karena yang bertanggung jawab untuk share link itu cuma LO. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Baik, Kak. Mungkin sekian ya dari PJ Formatur. Saya kembalikan ke MC utama, Dalina. Terima kasih. Baiklah, sembari menunggu ini ya. Baiklah, dengan dibagiinnya post test tadi, maka acara kita pada hari ini di-pending terlebih dahulu sampai besok. Nah, acara hari ini dianggap selesai dan akan dilanjutkan lagi di hari selanjutnya, itu besok. Diharapkan teman-teman semua yang hadir di room Zoom ini bakal hadir lagi besok. Semangat untuk kita semua ya. Walaupun kita lagi pandemi saat ini, tetap jaga kesehatan. Kalau perlu jangan pakai masker ya. Siap, Mbak. Ya, sebagai MC pamit undur diri di hadapan kalian semuanya. Mbak. Ya. Jadi selesai post test ini langsung keluar aja jadinya? Iya. Boleh. Jadi teman-teman setelah ini kan post test ya. Teman-teman boleh ngisinya di luar Zoom ini. Jadi tapi dilanjutkan lagi acaranya besok, yaitu jam 8 ya, 7.30 sampai jam 8 itu persiapan peserta. Oke teman-teman, sekali lagi saya sebagai MC pamit undur diri kepada kita semuanya di sini. Saya mohon maaf apabila salah kata, pengucapan atau tindakan selama saya meng-MC. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya, sebelum itu marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah secara bersama-sama. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, teman-teman, sampai jumpa kembali besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.